Ya, selamat siang saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa diberi satu kesempatan untuk sama-sama mengikuti kebaktian pemuda. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, marilah kita berlutut, kita berdoa.
Jadi dalam nama Tuhan Yesus memimpin beberapa pujian. Sebagai pujiannya pertama, mari kita nyanyikan pujian Kidung Rohani nomor 405. Kidung Rohani nomor 405, Berdoakah Engkau? Bait pertama. Sebelum meninggalkan rumah, berdoakah kau dalam nama Tuhan Yesus, mohon Tuhan mengasihi, lindung dan jaga. Doa memberi kelegaan, ubah gelap jadi terang, dalam suka maupun duka, selalu berdoa. Bila jumpa pencobaan, berdoakah kau? Karena kasih Dia berkorban, mohon pimpinan Roh Kudus menjaga selalu. Doa memberi kelegaan, ubah gelap jadi terang, dalam suka maupun duka, selalu berdoa. Bila marah kuasaimu, berdoakah kau? Sudahkah mohon anugerahnya untuk dapat memaafkan pada sesama? Doa memberi kelegaan, ubah gelap jadi terang, dalam suka maupun duka, selalu berdoa. Bila pencobaan datang, berdoakah kau? Kala jiwamu sengsara, kau bawa ke dalam doa kepada Yesus. Doa memberi kelegaan, ubah gelap jadi terang, dalam suka maupun duka, selalu berdoa. Saudara-saudari, lagu ini salah satu yang mengingatkan saya juga bahwa untuk mengingat Tuhan itu kita perlu berdoa. Dan di masa sukar ini mungkin kita seringkali mengandalkan diri sendiri dan kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Semoga di lagu ini kita bisa merenungkan bahwa doa itu memberikan kelegaan dan Tuhan itu mengasihi kita, sehingga kita perlu memohon pimpinan Roh Kudus dan selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Untuk pujian selanjutnya, mari kita nyanyikan pujian nomor 169. Pujian nomor 169, baik dan jahat berlawanan. Dunia ada dua kuasa, baik dan jahat. Aku harus memilihnya, tak boleh netral. Aku laskar Yesus Kristus, pasti ikut Dia. Sandar pada kuasa Tuhanku, pasti menang.
beriman teguh, perisaiku melawan iblis. Aku laskar Yesus Kristus, pasti ikut Dia. Sandar pada kuasa Tuhanku, pasti menang. Dulu Yesus sudah menang, ku pasti menang. Usai perang Dia akan beriku mahkota mulia. Aku laskar Yesus Kristus, pasti ikut Dia. Sandar pada kuasa Tuhan, ku pasti menang. Ya, baik dan jahat berlawanan. Di lagu ini dikatakan bahwa kita harus memilihnya, kita tidak boleh netral. Dan sebagai pengikut Kristus, pastinya kita akan memilih yang baik. Kan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di dunia yang jahat dan iblis itu selalu mengintai kita. Tetapi di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dari itu kita perlu berjaga-jaga dan kita perlu bersandar kepada kuasa Tuhan sehingga kita bisa memenangkan peperangan rohani. Pujian selanjutnya mari kita nyanyikan pujian nomor 26. Kidung Rohani nomor 26, Tuhan berfirmanlah padaku. Tuhan sampaikanlah firman padaku, ku setia menunggu sabda firman-Mu. Berilah nasihat, hamba kan terima. Rohku mengharapkan kalam yang hidup. Tuhan kuatkan rohku hari ke hari, agar menyebarkan keharuman-Mu. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya firman itu bisa masuk ke dalam hati kita. Puji-pujian sampai di sini. Kepada pembawa firman dipersilakan. Ya, selamat pagi menjelang siang para pemuda Gereja Yesus Sejati. Pada pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, saat ini mari kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan kembali hati dan pikiran kita berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama membahas firman Tuhan, Cici mengajak kita bangkit berdiri menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 231. Kidung Rohani nomor 231, kita bangkit berdiri. Jadilah seperti kehendak-Mu. Yang kedua, seperti kehendak
jadilah seperti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau sama-sama belajar akan firman-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Kalian masih tetap berdiri, kita sama-sama doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, dalam nama Tuhan Yesus, Cici membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita bahas di pagi hari ini diberi judul tentang sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Kata sabar mungkin sering kali kita temukan dalam kehidupan kita, ya. Orang paling sering bilang, ya, ayo sabar, belajar sabar, ya, sabar gitu ya. Nah, Cici coba cari apa sih arti kata sabar, ya. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan sabar itu ada 3 arti, ya. Yang pertama adalah bertahan dengan tidak mengeluh. Bertahan dengan tidak mengeluh. Lalu yang kedua, sabar itu adalah mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Lalu yang ketiga artinya adalah sesuatu yang pahit dirasakan, tetapi hasilnya lebih manis daripada madu. Wah, waktu lihat ini arti kata sabar ini luar biasa sekali, ya. Dan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita belajar tentang sabar ini. Sabar menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa segala sesuatu? Segala sesuatu artinya segala keadaan, baik susah maupun senang. Di saat kita menghadapi keadaan yang senang, mungkin kita akan mudah melakukannya. Tapi coba bayangkan, kalau yang dihadapi oleh kita adalah sesuatu yang sungguh sangat menyulitkan kita, sungguh yang membuat kita terbeban, ya, penuh tekanan, tentu saja tidak mudah, betul? Ya, tapi mari pada pagi hari ini kita sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab, ya, seorang tokoh perempuan yang mampu untuk sabar menghadapi segala sesuatu. Mari kita sama-sama membuka sebuah ayat dalam kitab Lukas. Kita akan membuka kitab Lukas pasal yang ke-1. Lukas pasal yang ke-1 ayat ke-26. Lukas pasal 1 ayat 26. Cici akan bacakan. Lukas pasal 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi pada waktu itu Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mendatangi sebuah kota yang bernama Nazaret. Mari kita akan baca selanjutnya di ayat 27 sampai ayat 38. Cici akan bacakan untuk kita semua. Ayat 27 sampai ayat 38. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini satu kisah yang mungkin kita sering sekali mendengar ya. Bagaimana kisah ketika pertama kali seorang perempuan yang bernama Maria diberi nubuat ya melalui malaikatnya. Nah, mari kita akan mempelajari dari tokoh ini bagaimana seorang Maria dia bisa sabar menanggung segala sesuatu yang ia akan hadapi dan ia hadapi berikutnya. Mari kita akan mempelajari siapakah si Maria itu, saudara. Maria itu siapa? Ternyata Maria itu adalah seorang perempuan muda biasa, ya, sama seperti perempuan-perempuan lainnya. Dia bukanlah orang yang sudah tua, ya, dia adalah perempuan muda, ya. Perempuan yang tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret di Galilea. Dan Maria itu adalah saudara dari Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini adalah keturunan dari Lewi. Jadi kemungkinan besar bahwa Maria juga adalah keturunan Lewi. Maria itu adalah perempuan yang hampir menikah. Ya, kenapa hampir menikah? Karena dia memiliki seorang tunangan. Namun yang luar biasa, diperhatikan di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa Maria itu adalah seorang perawan. Artinya apa? Bahwa dia bisa menjaga kesucian dirinya. Walaupun saat itu dia statusnya sudah bertunangan, tapi dia tetap bisa menjaga kekudusan hidupnya. Jadi ini adalah satu contoh yang patut kita teladani ya sebagai anak-anak muda. Ya, untuk mempertahankan kekudusan, untuk mempertahankan kesucian itu tidak mudah. Tapi mari kita belajar dari seorang yang bernama Maria. Bukan karena Maria ini perempuan lantas ini berlaku hanya untuk anak perempuan, untuk pemudi saja, tidak. Tetapi ini juga berlaku untuk para pria. Ya, para pria juga harus belajar untuk mempertahankan kekudusan. Ya. Lalu mari kita akan mempelajari selanjutnya dari seorang yang bernama Maria ini. Kenapa sih Maria bisa dipilih oleh Tuhan? Ya, kenapa enggak perempuan yang lain? Memang betul saudara, pemilihan itu adalah hak otoritas dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu bahwa Maria adalah seorang perempuan yang sanggup menerima kuk yang akan diberikannya. Apakah Tuhan tidak bisa memilih perempuan yang lain? Sangat bisa. Tentu saja dia bisa. Tapi kenapa harus Maria yang menjadi pilihan Tuhan untuk rencana penyelamatannya atas manusia? Mengapa Maria yang harus mengandung, melahirkan, dan membesarkan Sang Juru Selamat? Apakah Allah tidak tahu bahwa Maria akan menerima beban yang begitu berat? Saudara, tentu saja Allah kita tahu. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia akan tahu sekali apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan dihadapi oleh seorang yang bernama Maria. Dan Allah tahu bahwa Maria itu mampu untuk menanggung beban yang akan dipikulnya. Kenapa tidak perempuan yang lain? Belum tentu perempuan yang lain bisa menanggung beban seperti Maria.
Dari sini saudara, mari kita belajar ya, bahwa dalam kehidupan kita kadangkala kita ini menghadapi situasi yang sulit. Kita menghadapi beban yang begitu besar. Dan mungkin secara tidak sadar kadang-kadang kita mengeluh, kenapa mesti saya? Kenapa saya yang mengalaminya? Kenapa saya yang harus sakit? Kenapa enggak orang lain? Kenapa enggak dia? Kenapa enggak orang itu? Kenapa harus saya, saudara? Mari kita belajar dari seorang yang bernama Maria ini. Tuhan sangat tahu kemampuan kita. Kalaupun kita harus menanggung beban yang rasanya sulit, yang rasanya berat untuk kita pikul, percayalah bahwa itu semua tidak akan melampaui kekuatan kita. Belum tentu saudara beban yang kita terima dapat ditanggung oleh orang lain. Belum tentu saudara. Begitu pula sebaliknya. Beban orang lain pun kalau diberikan kepada kita belum tentu kita bisa menanggungnya. Artinya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu betul masing-masing kemampuan setiap orang. Ya. Cici pernah punya teman, dia ini mengalami yang namanya sakit kanker stadium 4. Sampai sekarang masih saudara. Tapi yang luar biasa adalah ketika Cici melihat teman Cici ini stadium 4, bayangkan ya. Tapi dia begitu bersuka cita, dia dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Bahkan dia berserah diri. Lalu Cici sampai tanya, kok kamu bisa ya? Kamu ini hebat, kamu ini kuat. Lalu apa yang dia katakan? Saya ini gak hebat, saya ini gak kuat sebenarnya. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Lalu Cici pikir, aduh, seandainya penyakit itu tertimpa kepada Cici, kayaknya Cici gak akan sekuat dia. Ya. Makanya tidak heran kenapa Tuhan izinkan dia mengalami penyakit itu. Karena Tuhan tahu dia akan mampu menghadapi itu. Kalau beban itu dialihkan kepada orang lain, misalnya kepada Cici, belum tentu Cici sekuat dia saudara. Ya. Nah dalam kehidupan kita percayalah, Tuhan Maha Tahu. Dia tahu kemampuan setiap orang. Jadi jangan pernah lagi membandingkan kenapa mesti saya. Rasanya saya tuh sulit. Kayaknya saya nih yang merasa menghadapi situasi ini. Padahal belum tentu saudara. Ya, ada orang lain juga mengalami hal yang sama, yang sulit, bahkan lebih sulit dari kita. Itu sesuai dengan takaran dan kemampuannya. Dalam satu ayat 1 Korintus, mari kita membuka 1 Korintus, kita akan buka 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah ini satu janji firman Tuhan yang begitu luar biasa? Ya. Setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menanggung beban. Dan Allah tidak pernah salah. Ketika Dia izinkan terjadi sesuatu atas diri kita, Allah tahu bahwa kita sanggup menanggungnya. Dan kita bisa melewatinya. Seperti yang dilakukan Allah terhadap Maria. Jadi mari kita sama-sama belajar seperti Maria, belajar sabar menanggung beban yang kita terima. Itu hal yang pertama. Lalu kita akan kembali masuk ke dalam pembahasan tentang Maria. Bagaimana sih sebenarnya situasi di zaman Maria saat itu? Ya, kalau ada seorang perempuan yang tiba-tiba hamil sebelum menikah, saudara. Ya, pada zaman itu tradisi Yahudi itu sama sekali tidak mentolerir seorang perempuan kalau didapati sudah hamil sebelum menikah secara sah.
Hamil di luar nikah itu merupakan sebuah aib besar yang sangat memalukan. Pada zaman itu, perempuan yang hamil di luar nikah itu bisa mendapatkan hukuman dilempar batu. Karena apa? Dianggap berzina. Bahkan bisa mendapatkan hukuman mati. Ya. Coba bayangkan. Maria, ya, ketika dia mendapatkan informasi bahwa dia akan hamil, ya, pasti Maria berpikir ya dia akan dicap sebagai perempuan yang negatif dari masyarakat, sebagai perempuan yang dianggap tidak setia kepada tunangannya. Cici bayangkan ketika membaca firman Tuhan ini, wah, rasanya kalau jadi Maria kayaknya waduh akan ada gejolak batin memikirkan pasangan yang pertama, ya. Ini calon partner, ya, tunangan. Bagaimana perasaan Yusuf ketika mendengar berita kehamilannya, sementara mereka itu belum hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Maria bisa saja dia mendapat kabar itu dari malaikat sendiri yang mengatakan kepadanya. Tapi bagaimana mungkin hal itu bisa dijelaskan kepada Yusuf, kepada orang tuanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakat di sekitarnya? Apakah mereka bisa percaya dengan cerita dia bahwa dia hamil karena Roh Kudus? Ya. Bagaimana ia dapat berhadapan dengan hukum Yahudi yang menghendaki dirajam sampai mati bila ada tuduhan perzinahan? Apakah semua orang bisa mempercayai kesaksian Maria bahwa ia mengandung karena Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaungi hidupnya? Kalau dia bersaksi seperti itu, mungkin aja bisa menjadi bahan cemoohan dan bahan tertawaan, ya, bagi masyarakat, karena mungkin tidak terbiasa dengan berita aneh seperti itu. Ya. Pasti suasana batin Maria itu bergejolak. Amat berat bagi Maria dengan situasi yang harus dia alami. Betapa besar resiko yang akan ditanggung sebagai seorang perempuan. Ya, di zaman itu dia harus mendobrak kebiasaan adat istiadat. Ia bukan saja terancam kehilangan orang-orang yang dikasihinya, tapi dia juga akan kehilangan martabat hidup sebagai seorang perempuan. Ya. Bahkan kehidupannya sendiri pun bisa saja berakhir dalam kematian sesuai dengan hukum Yahudi. Ya. Siapapun perempuan yang berada di posisi Maria pasti akan merasakan gentar dan bimbang. Tentu saja ini adalah resiko yang sangat besar bagi seorang yang bernama Maria. Dia sangat tahu dia akan menghadapi situasi yang sangat sulit pada saat itu. Dia mendobrak kebiasaan keadaan zaman saat itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, begitu pula dengan kehidupan kita. Di zaman sekarang, saudara, banyak sekali hal-hal yang sudah dianggap lumrah, ya, dan biasa dilakukan oleh anak-anak muda. Ya, sekarang banyak anak-anak muda yang tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan, dan itu dianggap sudah menjadi budaya dan dianggap biasa. Banyak anak-anak muda sekarang yang menganggap bahwa agama itu udah gak penting lagi, ya. Gak datang ke gereja beribadah, it's okay, gak apa-apa. Itu adalah hal yang biasa, ya. Zaman sekarang ini dianggap hal-hal yang biasa-biasa itu hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu kita sebagai anak-anak muda Gereja Yesus Sejati mencoba untuk menerobos situasi zaman ini. Ya, tentu saja akan ada resiko-resiko berat yang akan kita hadapi. Dianggap sok suci lah, dianggap pemuda yang tidak mengikuti zaman lah, kudet lah gitu ya. Mungkin kita akan mendapatkan cemoohan, dianggap anak mami lah. Masa zaman sekarang ya, yang namanya hidup serumah itu udah biasa. Yang namanya kawin cerai udah biasa. Ya. Beberapa waktu yang lalu Cici membaca sebuah berita selebritis ya di luar negeri. Ada sepasang selebritis yang menikah
tapi sudah tinggal serumah itu sekitar 6 tahunan, bayangkan. Ya, hidup 6 tahun bersama tanpa ikatan pernikahan, lalu tiba-tiba sekarang menikah. Ada lagi artis yang hamil dan diberitakan ya seluruh dunia tahu, padahal statusnya belum menikah, dan tidak ada rasa malu lagi karena itu sudah menjadi lumrah. Nah, kita sebagai anak-anak muda bisa nggak kalau kita mendobrak keadaan seperti itu? Ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam dunia, tapi jangan sampai membiarkan dunia itu hidup di dalam diri kita. Karena memang kita hidup dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Mari kita akan membaca sebuah ayat dalam kitab 1 Yohanes. Kita membuka ayat dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, Cici akan bacakan. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukankah ini satu janji firman Tuhan yang sungguh sangat indah? Ya, kalau kita tetap berada di dalam kehendak Allah, kalau kita tetap mempertahankan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan daripada kita mengikuti zaman keadaan dunia ini, Tuhan akan memberkati kita. Ya. Dan pasti akan ada risiko yang akan kita hadapi. Cemoohan-cemoohan itu akan kita terima. Tapi mari kita sama-sama belajar untuk sabar menanggung cemoohan dunia. Mungkin kita ini tidak seberat apa yang akan dialami oleh Maria. Maria itu sampai harga dirinya pun hancur. Ya. Status sebagai perempuan baik-baik pun akan hancur. Ya, dia akan hadapi itu. Mungkin kita tidak separah Maria. Tapi mari kita belajar seperti Maria. Dia sabar menanggung cemoohan-cemoohan di sekitarnya. Itu hal yang kedua. Lalu selanjutnya, mari kita sama-sama belajar lagi dari kisah Maria ini. Apa yang Maria lakukan? Kita kembali dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama di ayat yang ke-29. Lukas pasal pertama ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Awalnya Maria gelisah dengan perkataan malaikat itu, sampai dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Dia gak berani ngomong, tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya, awalnya dia gelisah dengan perkataan malaikat. Tapi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di situ dikatakan bahwa malaikat Allah dia menjelaskan segala sesuatunya. Ya, malaikat Allah menyatakan bahwa Maria akan mengandung. Lalu ia tidak ketika malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa ia akan mengandung, Maria masih belum memahami ya bagaimana hal itu akan terjadi, karena di ayat 34 dikatakan dia ini masih perawan. Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya, mana mungkin gitu ya. Tapi malaikat Tuhan menjelaskan kepadanya. Ya, selanjutnya terus dijelaskan bagaimana Maria akan mengandung dan siapa sosok yang akan dikandungnya. Dan pada akhirnya di ayat yang 38 Maria menerima tugas itu dan taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ya. Ada kegentaran, ada kebimbangan dalam hatinya, tapi dia coba untuk menghalau itu semua. Lalu dia dengan rendah hati tunduk dan taat kepada Tuhan, dan dia memposisikan dirinya adalah sebagai hamba. Dikatakan di ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Coba saudara, satu kalimat yang begitu luar biasa.
Maria menyadari betul posisinya dia. Dia ini hanya hamba. Tuhan itu adalah tuannya, majikannya. Sehingga dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kerendahan dirinya, dia belajar untuk taat dan melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kehendak Tuhan itu kadang-kadang bertentangan dengan hatinya. Ya. Nah, saudara, dari sini kita lihat, bukankah Maria adalah sosok perempuan muda yang sangat mengagumkan. Dia mau masa mudanya dipakai oleh Tuhan. Ya. Dia mau masa mudanya, hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini adalah satu teladan yang sungguh sangat baik, yang harus kita lakukan. Terkadang saudara, firman Tuhan ini bertentangan dengan hati manusia. Ya, kadangkala sulit sekali untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Kadang-kadang firman Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Tapi mari kita belajar seperti Maria. Kita ini adalah hamba Tuhan. Allah kita adalah Tuhan kita. Kita ini hanyalah perabot Tuhan. Tuhanlah yang empunya perabot itu. Dialah yang menjadi majikan kita. Dalam masa muda kita, mari kita belajar untuk menyerahkan kehidupan kita bagi memuliakan namanya. Dalam masa muda kita, mari kita belajar untuk mempercayakan diri kita menjadi alatnya di dalam rumahnya. Cici bersyukur sekali banyak anak-anak muda sekarang yang mau terlibat dalam pelayanan di gereja. Dalam situasi pandemi yang seperti ini, banyak yang terlibat dalam pembuatan rekaman, ya, pembuatan video, baik itu untuk anak-anak maupun untuk umum maupun untuk pemuda, ya. Dan itu semua dikerjakan oleh anak-anak muda. Lalu bagaimana mengedit, dan tahu ya, mengedit itu bukanlah perkara yang mudah, tapi itu dilakukan oleh anak-anak muda. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, di masa muda kita, mari kita belajar untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Seperti Maria. Dalam kitab 2 Timotius, mari kita membuka kitab 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 sampai 22. Cici akan bacakan. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 22. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi mari kita belajar seperti Maria. Kita belajar untuk sabar, untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi perabotnya, menjadi alat yang mau dipakainya. Meskipun kita masih muda, tapi kita mau memberikan masa muda kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, lalu yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Maria? Ya, kita kembali dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang pertama. Di ayat yang ke-36, Tuhan berbicara, Lukas pasal 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi di sini diceritakan bagaimana Maria akhirnya diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa saudaranya Elisabet juga sedang mengandung anak laki-laki. Lalu di ayat 39 Maria menemui Elisabet.
Ya, di ayat 39 dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Ini satu perkataan yang sungguh luar biasa dari Elisabet, ya. Perkataan Elisabet ini menuntun Maria pada keyakinannya bahwa sungguh Allah berkenan kepada dia. Sehingga di ayat selanjutnya dikatakan Maria menyanyikan puji-pujian. Pada akhirnya Maria bersyukur walaupun dia harus menerima beban yang begitu berat. Tapi pada akhirnya dia menerima dengan besar hati dan akhirnya puji-pujianlah yang dia naikkan. Nah saudara, dari kisah Maria ini kita ketahui ya, Maria ini adalah seorang perempuan yang penuh dengan iman dan saleh. Ia mengetahui kehendak Allah dan dengan rendah hati tunduk kepada Allah, bahkan dia bersuka cita atas perbuatan Allah ya, yang walaupun rasanya berat, tapi dia belajar untuk memahami maksud Allah yang lebih besar daripada kehendak dia. Nah dari sini kita belajar seperti Maria ya, di saat kita menghadapi keadaan yang sulit, di saat kita menghadapi situasi beban yang begitu berat, mari kita belajar untuk menerima, menanggungnya dengan penuh kesabaran, dan pada akhirnya kita akan bersuka cita ya, menaikkan pujian bagi Allah. Karena apa? Karena Tuhan punya maksud di balik semuanya ini, dan semuanya menjadi perkara yang sungguh sangat indah dan besar ya. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengatakan di saat menghadapi kesulitan, lihatlah nanti di akhirnya kita akan menemukan pelangi kasih Tuhan, dan akhirnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Jadi mari pada pagi menjelang siang hari ini kita belajar dari seorang sosok perempuan yang bukan siapa-siapa, perempuan yang tidak terkenal, bukan perempuan kaya, tapi bagaimana dia bisa dengan sabar menanggung beban yang begitu berat. Ya, beban yang kita terima tidak seberat Maria, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari ya, untuk kita bisa menerima beban yang kita terima. Dan Tuhan tidak pernah salah memberikan beban kepada setiap orang. Lalu kita juga harus belajar untuk lebih taat dan tunduk kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita akan menghadapi cemoohan di sekeliling kita, ketika kita belajar untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, kita akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan begitu luar biasa atas segala beban yang harus kita tanggung. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat iman kita, dan segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian yang tadi, pujian nomor 231. Pujian nomor 231, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, belajar seperti Maria. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Pujian nomor 231, jadilah seperti kehendakmu. Kita naikkan bait 1 dan 3. Seperti kehendakmu di dalam hidupku, karena kehendakmu benar dan sempurna. Susah atau senang, ku serahkan padamu. Selalu ku berkata, jadilah kehendakmu. Bait ketiga. Seperti kehendakmu, kaulah sandaranku, karena di dalammu
biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, dan kita mau belajar seperti Maria, sabar untuk menanggungnya. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berlutut berdoa. Kita mohon kekuatan Tuhan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, karena tahu untuk bisa bersikap sabar itu tidak mudah, apalagi ketika kita menanggung beban yang begitu berat. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Oleh sebab itu, mari sama-sama berlutut memohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita sama-sama berlutut dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Amin. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin.